Kang Sigit, ternak entok itu dari tahun 2018 dan sekarang sudah tahun 2025. Diawali dengan suka dan hobi ya. Sampai saat ini belum merasa dirugikan, terkecuali entoknya pada mati dan terkena penyakit ataupun virus mata biru. Barulah itu bisa dinamakan rugi. Karena ternak entok itu diawali dengan suka, diawali dengan hobi, selebihnya itu tinggal dipikirkan mau dijadikan sebagai usaha sampingan atau dijadikan sebagai usaha utama. Karena ternak entok itu cocok ya di segala usia, mau usia muda, mau usia yang di masa pensiunan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Subang Official. Alhamdulillah sekian lama Kang Sigit tidak liputan ya, karena mungkin ada sesuatu juga. Di video kali ini Kang Sigit akan membahas tentang ternak entok yang konon katanya susah pakainya, mahal ongkos pakainya, dan bisa dikatakan jualnya juga susah dan murah harganya. Bagi yang ingin tahu kelanjutan kegiatan Kang Sigit, cek video selengkapnya. Di sini Kang Sigit akan membahas tentang pakan entok yang paling mudah dan paling gampang untuk didapatkan. 87% orang mengatakan bahwa ternak entok itu pakannya boros, terus ongkos pakannya mahal. Ditambah lagi dengan harga jualnya entok itu murah dan susah juga untuk menjualnya. Diawali dengan masalah pakan yang konon katanya mahal dan boros. Menurut Kang Sigit, pakan ternak entok itu paling gampang dan paling mudah didapatkan. Contoh, kita bisa memanfaatkan lingkungan kita. Semisalkan ada eceng, ya kita cari eceng. Dan semisalkan ada ajola, ya kita mencari ajola. Yang penting kita bisa mendapatkan sebagai untuk campuran pakan pada ternak-ternak kita. Ataupun kita bisa membudidayakan ajola super dengan menggunakan media kolam terpal ataupun kolam plastik. Jadi kalau masalah pakan tidak ada yang susah dan tidak ada yang boros. Untuk campuran pakan sendiri kita bisa mengaplikasikannya. Dari 10% kita bagi-bagi ya. Untuk populasi kurang lebihnya 50 ekor indukan itu cukup dengan bekatul kurang lebihnya 2 kilo ataupun dedak ya. Dan pakan alternatifnya itu bisa pakai eceng ataupun ajola sebanyak kurang lebihnya 7 kilo. Dan nasi aking itu cukup 1 kilo dan direndam terlebih dahulu ya, agar mudah untuk dikonsumsi pada entok. Bila perlu dicampur 2 sendok petelur ataupun bisa menggunakan keong sebagai campuran untuk nutrisinya. Dari olahan pakan seperti itu kita tinggal nunggu ya selama 3 minggu. Apakah ada entok yang mau bertelur, apakah sebaliknya entok tidak ada yang bertelur sama sekali. Dan jika dengan olahan pakan seperti itu entok mau kawin, berarti ada titik terang, entok pasti bertelur. Jadi menurut Kang Sigit, sebelah mana yang konon katanya pakan entok itu boros, pakan entok itu mahal? Jadi sebelah mana? Kang Sigit pun sejauh ini ternak entok selama 7 tahun itu belum pernah menemukan ya. Entah itu pakan yang susah, entah itu pakan yang boros, Kang Sigit belum pernah menemukan. Dan di sini pun Kang Sigit akan membuktikan ya bahwa pakan entok itu tanpa campuran pun entok suka dan tetap dimakan. Ini salah satu bukti bahwa ternak entok itu pakannya tidak harus mewah, tidak harus yang bagus-bagus. Yang penting apa? Tujuan kita bagaimana caranya entok itu mau bertelur dan telurnya itu bisa menghasilkan agak banyak. Pakan entok itu tidak harus mengandalkan pakan pabrikan ya. Contohnya dari segi kalsium, nutrisi, dan vitamin. Satu, dari segi kalsium kita bisa menggunakan cangkang telur yang bisa kita dapatkan di pedagang nasi goreng ataupun di penjual lainnya ya. Dan yang kedua, dari segi nutrisi kita bisa cari keong sawah ataupun bisa memakai ikan-ikan kecil. Dan yang ketiganya, dari segi vitamin kita bisa menggunakan daun mengkudu, daun pepaya sebagai vitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyakit ataupun virus mata biru.
dan terjadinya itu setiap dalam 1 tahun itu bisa terjadi sampai 2 kali ataupun 3 kali ya. Dan sampai saat ini pun belum ada obatnya, belum ada cara antisipasinya. Mungkin kita hanya bisa menanggulangi, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi mencegah daripada mengobati, mungkin seperti itu ya. Dan mungkin salah satu mengantisipasinya, kita sering-sering menyemprot kandang, sering bersih-bersih pada kandang kita, dan lebih pentingnya lagi sering-seringlah dikasih obat herbal yang alami. Contohnya, kita bisa menggunakan daun mengkudu sebagai obat herbal untuk entok-entok kita, ataupun daun pepaya. Itu juga salah satu obat herbal yang paling gampang dan mudah untuk kita dapatkan. Gratis, asalkan kita mau cari dan rutin cara pemberiannya. Dan kita pun kembali lagi ke masalah pakan ya. Kang Sigit mempunyai entok itu kurang lebihnya 50 ekor dengan jantan 6 ekor ditambah betina kurang lebihnya 26 ekor, dan sisanya itu usia 3 bulan dan 4 bulan ya. Dengan ongkos pakan perharinya itu menghabiskan sebesar Rp10.000 untuk per sekali pakan. Dan jika pemberiannya dalam sehari 2 kali itu pagi dan sore, berarti jatuh di angka 20.000 dalam sehari. Kalau kita dikalkulasikan pengeluaran dalam 1 bulan itu menghabiskan modal kurang lebihnya 600.000. Berarti kalau kita bagi per ekornya itu dijatuh sebesar 200 perak untuk per sekali pakan. Jika pagi dan sore berarti menjadi 400 perak untuk perharinya. Hitung-hitungan dalam segi presentasi penghasilan per bulan ataupun per minggu itu pasti ada pemasukan ya. Karena entok itu pasti ada yang bertelur, ada juga yang menetas. Sistem entok pembibitan itu sangat irit di ongkos pakan. Dengan penghasilan yang gampang, kita bisa kalkulasikan dalam segi pakan, kita bisa menghitung dari segi penjualan pun kita bisa hitung juga. Jadi jelas ya menurut Kang Sigit, kalau ternak entok sistem pembibitan itu dalam segi pengeluaran kita bisa meminimalisir, terus dalam segi penjualan pun kita bisa menghitung berapa per bulan yang kita dapatkan, berapa per bulan pemasukan untuk penghasilan kita gitu ya. Dan menurut Kang Sigit itu ternak entok itu cocok ya untuk dalam segi skala usia gitu kan, mau usia muda ataupun usia yang sudah masa lansia gitu ya, ataupun pensiunan. Karena di entok itu asal kitanya mau rajin cari pakan alternatif, asalkan kita maunya rajin memberi obat-obatan herbal, insya Allah dalam segi ternak apapun, kalau kitanya rajin dalam segi pakan, kalau kita rajin dalam segi pemberian obat, itu ternak entok itu pasti akan mulus ya, tidak menemukan penyakit, tidak menemukan kendala-kendala yang tidak diinginkan gitu. Jadi Kang Sigit menyarankan jika ingin memulai ternak entok itu bagusnya sistem pembibitan, jangan kita sistem pedaging. Kalau kita sistem pembibitan itu akan mudah cara menghitung untuk pengeluaran pakan dan untuk penghasilan penjualan. Dan bedanya kalau untuk sistem pedaging itu kita terus-terusan beli pakan, kalau pengen cepat besar dikasih pakan pabrikan, disam-sam pupur gitu kan, karena kita kejar target usia sekian bulan harus kita jual. Beda halnya dengan entok yang sistem pembibitan gitu. Jadi kita cukup mengasih makan selama 2 bulan ataupun 1 bulan gitu ya. Selepas itu kalau entoknya bau bertelur ya sudah, istilahnya pemasukan pun kita pasti cepat gitu ya, paling cepat didapatkannya itu dalam segi pembibitan. Jadi Kang Sigit sekali lagi menyarankan jika teman-teman Kang Sigit yang ingin mulai belajar ternak, yang ingin mulai ternak entok, itu bagusnya sistem pembibitan ya. Kita beli indukan minimal 4 ekor, 1 jantan, ataupun kalau rezekinya ada bisa langsung beli 10 ekor betina dan 2 ekor pejantan. Itu udah cukup bagi Kang Sigit ya. Dan jika memulai belajar ternak belinya yang kecil itu menurut Kang Sigit salah ya, karena beli entok yang kecil itu resikonya besar. Dari usia 1 minggu, 1 bulan sampai usia 2 minggu itu sangat rentan dalam segi penyakitnya. Jadi kalau Kang Sigit bisa menyarankan kalau mau belajar ternak itu belinya langsung yang sudah jadi betina ya,
dan sudah menjadi betina ataupun yang sudah menjadi jantan. Setelah itu kita mulai ternak dan kita memikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan pakan yang gratis, pakan yang murah, pakan yang hemat. Nah, kita mulai belajar ternak. Dan di situ pun kita harus cari tahu dulu ya, belajar dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, menanyakan tentang bagaimana caranya entok tetap sehat, bagaimana caranya entok tidak mati. Jadi kita harus banyak-banyak sharing, harus banyak-banyak ngobrol dengan rekan-rekan kita, ya kan? Karena ternak itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Jangan hanya diberi makan, selepas itu kita pergi ditinggalkan dan entoknya tidak kita pantau, alhasil entok pun tidak bertumbuh dengan bagus ya. Dan Kang Sigit pun menyarankan mungkin segini saja. Semoga apa yang Kang Sigit sampaikan, apa yang Kang Sigit berikan menjadi motivasi untuk para peternak yang ingin memulai usaha sampingan ataupun memulai usaha sebagai usaha utama. Dan semoga apa yang Kang Sigit berikan, apa yang Kang Sigit sampaikan ini menjadi motivasi dan amal jariah tersendiri untuk Kang Sigit sekeluarga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kang Sigit ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.